Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah topik yang sebenarnya itu berasal dari banyaknya pertanyaan subscriber gue, teman-teman, baik di Instagram maupun di kolom komentar YouTube guys ya. Jadi banyak nanya ke gue, "Bang, udah beli iPhone 13, udah pakai setengah tahun lebih, masih betah nggak sih Bang pakai iPhone 13? Masih oke nggak sih Bang untuk iPhone 13 sendiri? Abang nggak bosan ya pengen ganti ke yang lebih bagus?" Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas topik itu teman-teman. Jadi ini dari referensi gua secara pribadi dan perspektif gua. Buat yang setuju oke, buat yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Karena di sini kita saling sharing dan forum diskusi teman-teman ya. Kita langsung masuk aja ke video pembahasannya guys. Let's go. Oke guys, jadi kalau kalian nanya ke gua, "Bang, lu pakai iPhone 13 ini udah setengah tahun lebih, itu bosen atau enggak sih?" Nah, kalau misalkan gua harus jawab secara jujur, gua bisa bilang gua sebenarnya nggak ada bosen sama sekali teman-temannya. Kenapa gua harus bosen? Karena semua yang gue butuhkan ada di iPhone 13 ini teman-temannya. Nah, untuk informasi ini gue beli tahun lalu bulan Agustus di angka 12 juta teman-temannya. Nah, walaupun sekarang harganya udah turun di angka 10 juta, tapi gue tetap nggak menyesal ya beli tahun lalu karena untuk yang gue dapatkan itu juga masih bagus banget guys ya. Kebetulan kalau untuk iPhone 13 yang warna hijau ini itu rilis tahun 2022 guys ya. Jadi ini bukan batch yang pertama, jadi ini batch yang kedua. Dimana ini adalah batch tahun 2022 yang untuk panelnya sendiri itu bukan panel BOE yang menyebabkan green screen, tapi sudah menggunakan panel LG atau Samsung. Kebetulan kalau untuk device gue ini dia panelnya tuh dari LG guys ya. Nah, terus buat kalian yang bilang ke gue, "Bang, udah ada kok temen gue yang pakai batch 2022 itu kena green screen Bang." Nah, kalau di gue itu sama sekali nggak ada yang namanya green screen guys ya. Nah, jadi kita lanjut lagi. Kalau misalkan kalau untuk dari iPhone 13 ini ya, sehari-hari memang gue itu pakai yang pertama kali itu buat WhatsApp ya, buat sosial media untuk berkomunikasi dengan ibu bos, berkomunikasi dengan teman-teman temennya. Nah, jadi kalau untuk WhatsApp itu selalu rutin gue gunakan setiap hari dan ibu bos juga pakai setiap hari. Kemudian belakangan ibu bos suka banget buka Telegram buat pakai nonton. Karena banyak banget film yang ada di Telegram ini belum ada atau tidak ada lagi di View atau di Netflix teman-temannya. Nah, kemudian buka Instagram, scrolling, kemudian untuk iPhone 13 ini juga sering dipakai ya sesekali untuk bikin konten di kantor guys ya. Jadi pemakaiannya juga itu seminggu sekali dan lumayan lama guys ya. Nah, kenapa dipinjam iPhone 13 ini untuk bikin konten? Karena seperti yang gue bilang sebelumnya di video-video sebelumnya, untuk kameranya tuh masih oke banget untuk bikin konten di tahun 2024 guys ya. Nah, kemudian yang bisa gue share ke kalian juga kalau untuk dari sisi baterai, walaupun sampai bulan ini ya 8 bulanan lebih, udah 9 bulanan ini baterai health gue itu sudah di angka 94%. Nah, ini udah menurun lagi ya 94%. Ini terakhir gue ngecek 3 hari lalu kalau nggak salah itu masih di angka 95%. Sekarang udah menurun di angka 94% teman-teman ya. Nah, walaupun baterainya di angka 94%, tapi so far gue masih tetap nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah sama sekali. Karena gue juga tahu pemakaian di iPhone 13 gue ini termasuk lagi ganas-ganasnya guys ya. Nah, di sini kalau untuk pemakaiannya kalian bisa lihat sendiri. Aduh, ini kamu pakai sampai merah ya baterainya deh. Ini kalau udah merah harus dicas dulu. Kamu nih sembarangan pakai handphone dah. Oke guys, jadi gua ulangi lagi, ini nggak untuk ditiru guys ya. Kalau misalkan sambil dicas dimainin game ya, kalian bisa lihat sendiri baterai gua tuh udah 2 bulanan lebih, 3 bulanan ini itu menurun drastis banget ya, nggak 94%. Tapi ya udah nggak apa-apa guys ya, setiap orang kan beda-beda cara pakai iPhone. Nah, tapi kalau menurut gua secara pribadi, walaupun baterainya masih sudah di angka 94%, so far gua masih suka banget karena memang tidak ada yang namanya penurunan baterai yang berasa signifikan. Malah kalau gua nggak ngecek, gua nggak tahu baterai gua tuh udah nurun karena saking masih awetnya teman-temannya. Nah, kalau untuk dari sisi kamera juga gua bisa bilang seperti yang gua mention sebelumnya, ini kan sebelumnya dipakai untuk bikin konten di kantor ya. Nah, kalau udah dipakai untuk bikin konten di kantor, itu artinya untuk dari sisi kameranya itu masih bagus banget untuk tahun 2024 guys ya. Nah, kalau misalkan kalau kalian tanya ke gua, "Bang, untuk 5G-nya udah oke?" 5G-nya sudah oke, nggak ada masalah sama sekali. "Bang, kalau misalkan kalau untuk refresh rate-nya itu masih 60 Hz, itu berpengaruh nggak sih Bang?" Gua jujur belum pernah pakai iPhone 120 Hz guys ya. Doain aja gue sebentar lagi bisa pakai 15 Pro ya. Yang 120 Hz oke. Nah, tapi selama ini gue pakai yang 60 Hz aja. Boro-boro yang 120 Hz ya. Yang 90 Hz Android pun gue belum pernah pakai guys ya. Nah, jadi kalau menurut gue secara pribadi, dari beberapa hal yang gue sebutkan dari sisi performa,
dari sisi baterai, dari sisi kamera, dari sisi daya tahan baterai, itu semuanya masih bagus-bagus banget. Jadi buat apa gue harus upgrade iPhone gue guys ya, kecuali iPhone gue tuh udah ketinggalan zaman ya, mungkin sampai 2027 gue pakai iPhone 13 ya, itu udah harus ganti guys ya. Tapi seperti yang gue bisa bilang, rilis resminya untuk iPhone 13 kan tahun 2021, jadi ya taruh aja 5 tahun dapat update iOS, jadi sampai 2026. Jadi gue masih punya waktu 2 tahun untuk pakai iPhone 13 ini sebelum gue harus ganti ke iPhone lain teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian tanya masih bosan atau enggak, atau sudah bosan pakai iPhone 13, gue bisa bilang gue nggak pernah bosan sih pakai iPhone 13, karena menurut gue ini adalah iPhone best model terbaik untuk zaman sekarang. Yang sebelumnya dikuasai oleh iPhone 11, sekarang udah di take over oleh iPhone 13 guys ya. Jadi menurut gue secara pribadi layak dibeli, wajib dibeli. Buat yang belum punya duit, nabung aja dulu, karena kalau nggak nabung gimana kita bisa beli teman-temannya. Nah, jadi buat kalian yang punya komentar pribadi atau misalkan punya pendapat lain, kalian bisa share di kolom komentar YouTube, karena gue bikin video ini berkali-kali tentang iPhone 13 karena gue pengen share ke kalian betapa oke-nya untuk iPhone 13 itu dari sisi harga dan juga dari sisi performa yang bisa ditawarkan. Jangan salah beli iPhone kalau bisa beli baru, jangan beli second atau jangan beli second X Inter. Gak usah teman-temannya, tetap beli yang baru karena masih ada barunya, dan barunya tuh udah di angka 10 juta aja guys ya. Nah, sekian video gue kali ini teman-temannya, tentang iPhone 13 yang tidak pernah ngebosenin, karena gue masih cinta dan makin cinta dengan iPhone 13 ini teman-temannya. Nah, itu aja sih video yang ingin gue sampaikan di video gue yang kali ini ya. Maksudnya pesan yang ingin gue sampaikan di video gue kali ini itu doang. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan bisa beli iPhone yang ingin kalian beli teman-temannya. Bye-bye.